Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام أبو ياسر محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال التعظيم بين العبادة والأدب إلى أن قال وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظرون إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليهما ويتبسم لهما. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada waktu yang baik, waktu fajar disertai dengan walayalin asyar, waktu subuh yang di dalamnya kita berada pada 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, hari yang paling utama dalam setahun, malam yang paling utama dalam setahun. Allah bersumpah malam waktu fajar, malam-malam 10-nya, wasyafqi wal watr, waktu genapnya, waktu ganjilnya, itu dijadikan sumpah semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan istimewanya hari di mana kita berada di dalamnya sekarang. Dzulhijjah. Maka amal ibadah apa saja di 10 pertama Dzulhijjah ini Allah suka semuanya. Yang penting amal baik. Itu yang paling Allah suka. Qiyamul lailnya itulah yang paling Allah suka. Ba'diyah isahnya itulah yang paling Allah suka. Duhanya itu yang paling Allah suka. Duha yang paling Allah suka ya. 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka berbanyaklah ataupun melakukan amal soleh di dalamnya. Orang yang puasa silakan puasa, yang enggak puasa baca Quran terus. Ya, ini waktu yang paling istimewa. Karena di Al-Quran itu ciri khasnya gini, kalau Allah bersumpah dengan waktu berarti waktu itu mulia, dengan tempat berarti tempat itu mulia. Yang dijadiin sumpah oleh Allah waktu asar wal asr, waktu subuh wal fajr, waktu terbaik di pagi hari itu waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Waktu terbaik di malam hari itu malam yang sudah larut dari. Maka Allah bersumpah wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Malam ketika sudah larut. Itu waktu terbaik semua itu. Kalau negara, Allah bersumpah bukan dengan negara kita ini, tetapi bersumpah dengan negara di mana Rasulullah berdomisili di sana. Maka Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Saya bersumpah dengan negara ini, ya Allah. Wa anta hillum bihadzal balad.
yang kamu berdomisili, tinggal di dalam negeri. Ya, Allah sumpahnya dengan Mekah Madinah. Mekah Madinah itu istimewa. Wa anta hillum bihadzal balad. Nah, ini mulia semua. Maka beramal soleh ya, 10 pertama bulan Dzulhijjah beramal soleh semua. Nanti tanggal 9 tasabuh dengan orang haji, puasa tanggal 10 orang haji. Nahar kita juga melakukan nahar. Beda waktu. Ada samanya ya, karena duluan kita waktunya ya. Boleh nggak kita ambil yang lebarannya hari? Sah-sah saja. Kalau nah, cuma kalau dalam mazhab Malik itu enak, matlak satu dunia ada satu yang melihat dan informasi bisa sampai, maka kita semua bisa. Tapi kan hilal itu bisa terlihat. Ada dua hadis yang nanti kita bisa kontradiksi. Yang pertama, sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas. Kalian berpuasa pada saat orang-orang itu pada puasa, kalian berlebaran pada saat orang-orang pada berlebaran. Nah, di Indonesia yang ketok palunya pemerintah, misalnya hari Senin, orang mesti berlebaran hari Senin semuanya. Ya sudah, puasa lebarannya hari Senin. Puasanya hari Ahad, ya sudah puasa hari Ahad. Karena bareng-barengnya itu. Tapi andai saja ikut ke sana pun tidak ada masalah juga. Kalau pemerintah mau ikut ke sana pun juga nggak masalah dengan ikut satu matlak dunia, terutama pada saat hari raya Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri, kalau saya pribadi cenderung yang untuk sekarang ya, untuk sekarang. Nggak tahu besok kalau ada pemimpin Islam kemudian mampu menyatukan, kemudian dia ketok palu, sama ya sudah ikut semua. Karena sekarang zaman canggih, dalam satu detik aja satu informasi bisa nyampe seluruh dunia. Ya. Apa besok kalau dipimpin Al-Mahdi seluruh dunia ini, Al-Mahdi akan menyerahkan ke daerahnya masing-masing, nggak tahu ya. Atau besok akan ada satu hari raya semuanya hari raya. Ya, teknologi sudah canggih seperti ini. Itu sudah. Kita akan melanjutkan materi terkait dengan at-ta'zim bainal ibadah wal adab. Hormat, memuliakan, mengagungkan di antara ibadah dan adab. Kemarin sudah kita pelajari. Yang memuliakan Allah tinggikan derajatnya. Yang tidak mau memuliakan Allah hinakan derajatnya. Siapa? Malaikat. Malaikat tidak mau memuliakan Nabi Adam dengan sujud kepada Nabi Adam. Ya Allah, malaikat mau memuliakan Nabi Adam dengan sujud pada Nabi Adam. Allah tinggikan derajatnya malaikat. Iblis yang sebelumnya itu derajatnya lebih tinggi dari malaikat, karena iblis itu jadi dosennya malaikat. Tapi karena nggak mau hormat kepada Nabi Adam dengan sujud kepada Nabi Adam, maka Allah hinakan iblis. Apapun alasannya, ya katanya Nabi Adam diciptakan dari tanah, katanya yang berhak sujud itu hanya kepada Allah. Masa mau sujud kepada makhluk yang dibikin dari tanah? Tapi intinya nggak mau hormat, karena ada rasa sombong itu habis. Karena fitnah itu di mana-mana perkara masalahnya sombong. Mulai dari dulu itu, fitnah itu dari dulu masalahnya apa? Sombong. Dalam dunia Islam kemudian ada yang sombong, terjadi fitnah. Ya, apalagi membentuk sebuah komunitas kelompok sombong, fitnah.
Ada orang yang membanggakan komunitasnya, membanggakan keturunannya, membanggakan ini. Muncul terbersit dalam dirinya sombong, akan terjadi fitnah. Begitu juga sebaliknya, ada orang kemudian dengan kesombongannya mengklaim ini enggak mau mengikuti banyak orang, maka akan terjadi fitnah. Karena fitnah itu bermula dari sombong. Ya, iblis diuji dia dengan fitnah, dimasukkan dalam api neraka nanti karena kesombongannya. Malaikat mau memuliakan, mau mengagungkan, mau sujud, tinggi derajatnya malaikat, masya Allah. Padahal sebelumnya menganggap makhluk pendatang baru itu enggak istimewa. Tapi setelah tahu memang istimewa, ya mau menghormat, maka tinggi derajatnya. Maka jangan sampai mengira memuliakan itu kemudian membuat rendah derajat, jangan. Karena ada sebagian yang mengatakan, kamu jangan melakukan hal itu, mulia kamu jadi manusia. Kalau kamu begitu, hina kamu jadi manusia. Memangnya orang akan hina karena memuliakan? Tidak. Orang tuanya Nabi Yusuf, logikanya gimana? Orang tua kok sujud sama anak? Nabi Yusuf kemudian meminta kedua orang tuanya untuk kemudian duduk di kursi singgasana. Kemudian setelah diperlakukan seperti itu, Nabi Yusuf, ternyata Nabi Yakub, ibunya Nabi Yusuf, 11 bersaudaranya, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Padahal orang tua kok sujud sama anak. Nabi Yusuf melihat hal ini, kata Nabi Yusuf, qala ya abati hadza ta'wilu ru'yai min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahku, berarti ini mimpi yang dulu pernah aku sampaikan kepada engkau, takdirnya seperti ini. Dulu kan Nabi Yusuf masa kecilnya pernah melihat ada matahari, ada bulan, ada 11 bintang, sujud kepada Nabi Yusuf. Ternyata takdir mimpinya adalah ayahnya, ibunya, 11 saudaranya itu sujud kepada Nabi Yusuf. Tapi sujudnya bukan menyembah, bukan mengibadahi Nabi Yusuf, tetapi menghormati, memuliakan Nabi Yusuf yang diberi ketinggian derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu luar biasa cara memuliakan. Kalau Nabi kita Muhammad kemarin sudah kita pelajari, memanggil namanya enggak boleh mendahului dalam kata-kata, enggak boleh mendahului dalam kegiatan, tidak boleh kecuali Rasulullah sudah memutuskan. Kemudian meninggikan suara melebihi suaranya Nabi, enggak boleh. Makanya dulu itu suaranya lirih-lirih di hadapan Rasulullah. Di luar mereka keras-keras. Orang Arab itu kalau ngomong keras-keras. Coba jangan pernah ke Mekah Madinah, suaranya lantang-lantang, tinggi-tinggi. Tapi kalau sudah ketemu Rasulullah, suaranya lirih. Sekelasnya Sayyidina Umar saja, dalam riwayat-riwayat itu Rasulullah kadang minta Sayyidina Umar, ulangi lagi apa yang kamu sampaikan. Tadi kamu ngomong apa katanya? Subhanallah, sekelas Sayyidina Umar. Itu semuanya lirih di hadapan Rasulullah. Pelan. Karena mengamalkan ayat Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Enggak berani mendahului Nabi karena mengamalkan ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Enggak berani menyebut ya Muhammad, enggak berani. Enggak berani. Wahai Muhammad. Karena dulu ada yang berani begitu, langsung turun firman Allah, la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Kata Allah, jangan memanggil panggilan kepada Rasul itu di antara kalian sama seperti kalian memanggil sebagian yang lain. Jangan samakan, kata Allah. Gak dibolehin sama Allah. Makanya sampai istrinya, semuanya, keluarganya, mertuanya, ya, menantunya, umatnya, semuanya gak ada yang berani memanggil ya Muhammad. Sayyidina Abu Bakar itu mertua, Sayyidina Umar itu mertua. Tapi apa Rasulullah bilang ya Muhammad? Padahal kemenantu manggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai utusan Allah, wahai nabinya Allah. Itu luar biasa. Dan itu Indonesia masuk. Makanya orang Indonesia itu
nggak berani sholawatan nggak pakai sayyidina, itu rata-rata nggak berani. Karena kebiasaan kalau sudah mengucapkan sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada keharibaan Nabi Agung, kepada junjungan kita. Orang Indonesia kebiasaan ngomongnya sebelum menyebut nama Nabi Muhammad harus ada kalimat penghormatan, keharibaan Nabi kita, kejunjungan Nabi kita. Maka Allahumma sholli ala Muhammad itu nggak berani. Paling Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Habibina Muhammad, itu mesti ada kalimat penghormatan terlebih dahulu. Itu namanya adab. Itu namanya apa? Adab. Tapi kalau ada orang yang berani langsung sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, alasannya perintahnya begitu, ya silakan. Yang penting niatnya menjalankan perintah. Pak, kenapa gak pakai Sayyidina? Saya niat menjalankan perintah. Bapak kok nambah Sayyidina? Saya karena adab. Loh kan di perintahnya gak pakai Sayyidina, kok pakai Sayyidina? Ya adab, memang ada dasarnya. Adab mengalahkan perintah, ada. Apa dasarnya? Rasulullah sakit keras, gak bisa ngimami sholat, gak bisa sama sekali ngimami sholat. Akhirnya Rasulullah meminta sahabat Abu Bakar untuk menjadi imam. Jadi imam. Akhirnya Sayyidah Aisyah bilang bukan Umar saja Rasulullah, karena kondisinya Abu Bakar lemah, nangis terus. Nanti ceritanya panjang. Maka kemudian Rasulullah tetap minta Abu Bakar aja yang jadi imam. Yang menjadi isyarat nanti khalifah pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar saja tetap yang jadi imam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngimam. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, tahu-tahu Rasulullah diberi kekuatan, dibantu 2 orang, dibopong untuk ke masjid. Sayyidina Abu Bakar sadar kalau Rasulullah bisa ke masjid. Maka Sayyidina Abu Bakar mau mundur. Rasulullah paham kalau Sayyidina Abu Bakar mau mundur. Maka Rasulullah bilang, umkus makanak ya Abu Bakar. Kamu tetap diam di tempatmu wahai Abu Bakar. Rasulullah langsung, bukan secara umum, tapi Rasulullah bilang, kamu tetap diam di tempatmu wahai Abu Bakar. Gak boleh mundur. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap aja mundur. Akhirnya Rasulullah maju, Rasulullah sholat duduk, jamaah nggak bisa nampak Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengikuti gerakannya Rasulullah yang sholat duduk, jamaah mengikuti gerakannya Abu Bakar. Nah iya itu, kalau dikritisi, Sayyidina Abu Bakar dikritisi, kamu ini gimana? Rasulullah nyuruh kamu loh suruh tetap diam di tempat, kok malah mundur? Kira-kira Sayyidina Abu Bakar nggak tahu nggak? Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Udah begitu menyebut namanya langsung lagi. Bukan wahai orang yang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Tapi Rasulullah bilang, diam di tempatmu wahai Abu Bakar. Malah mundur. Apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar? Kamu tahu nggak saya siapa? Abu Bakar bin Quhafah. Saya ini Abu Bakar bin Quhafah. Nabi enggak, Rasul enggak. Beliau siapa? Imamnya para nabi. Imamnya para Rasul. Masa saya berani menjadi imam dari imamnya para nabi dan imamnya para Rasul? Ngimami para nabi aja nggak pantas. Malah mau menjadi imam dari imamnya para nabi. Makanya orang yang menjadikan adab sebagai apa? Sebagai landasan, dasarnya ya kayak gini. Ini namanya adab ya, bukan tidak mau. Ini bentuk hormat. Jadi kan coba ada ulama, kita sebagai muridnya di kampung mungkin kita pernah belajar kepada siapa, terus makan. Katanya yang kita tokohkan ini, ya ulama ini bilang, kamu aja makan dulu, kamu aja yang makan dulu. Kita masih jangan bantah, tidak Pak Kiai aja yang duluan. Padahal ini sudah jelas kiainya yang nyuruh. Kamu aja makan duluan, tetap aja gak berani. Akhirnya Pak Kiainya yang ambil, makan dulu. Apakah itu dibilang melanggar perintah? Mungkin. Ya, tapi orang akan memaklumi karena orang melakukan hal itu berdasarkan apa?
adab. Berdasarkan apa? Dzauq, berdasarkan etika. Kalau sudah berbicara etika, ya sah-sah saja. Nah ini Rasulullah ya, bagaimana Allah mendidik kita untuk menghormati, memuliakan Rasulullah, sampai ngomong aja gak boleh duluan. Apa saja gak boleh duluan. Suara saja gak boleh keras-keras. Manggil saja gak boleh manggil namanya. Itu namanya adab. Ta'zim tapi dalam rangka adab. Bukan takzim dalam rangka menyembah. Bahkan dalam riwayat Warawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruj ala ashabihi minal muhajirin wal ansar wa hum julus. Imam Tirmidzi menyampaikan satu riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beliau itu keluar menjumpai para sahabat-sahabat beliau dari kalangan sahabat Muhajirin, kalangan sahabat Ansar, wa hum julus. Waktu itu para sahabat lagi pada duduk-duduk semua. Rasulullah menghampiri mereka. Fihim Abu Bakrin wa Umar. Di tengah sahabat itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Maklum ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu menantu dan termasuk generasi awal yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu adalah mertua, kemudian termasuk generasi awal yang Islam. Fala yarfa'u ahadun minhum ilaihi basarah. Maka ketika Rasulullah datang semuanya gini. Rasulullah semuanya gini. Gak ada seorang pun yang berani menatap Rasulullah wajahnya, gak berani. Pandangan matanya melihat Rasulullah gak ada. Jadi semua. Illa Abu Bakrin wa Umar. Kecuali Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Fa innahuma kana yanzurani ilaihi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berani melihat Rasulullah. Wa yanzuru ilaihima. Rasulullah melihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Wa yatabassamani ilaihi. Keduanya senyum kepada Rasulullah. Wa yatabassam lahuma. Rasulullah pun senyum pada keduanya. Jadi itu sahabat sebanyak itu enggak berani. Tapi Sayyidina Abu Bakar natap Rasulullah sambil senyum. Rasulullah pun senyum. Yang lain enggak berani. Ini apa yang dilakukan para sahabat itu? Namanya adab. Makanya di dunia-dunia pesantren itu kiai lewat nih. Santri pada minggir. Kadang enggak ada kiainya, lo mobil lewat. Ada mobilnya kiai lewat. Santri udah gini semua. Isinya cuma supir. Di dalamnya enggak ada kiai. Tapi karena sudah otomatis itu. Kalau sudah ada kiai lewat semuanya gitu. Hormat. Itu namanya takzim, bukan merendahkan diri, bukan. Tapi insya Allah justru akan meninggikan derajat mereka. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Itu sudah. Wa man takabbara wada'ahullah. Tapi yang sombong itu mengira yang orang lain sama saja, apalah sama saja. Itu bisa direndahkan itu. Apalagi menganggap orang lain lebih hina, lebih rendah dari dirinya. Habis kan? Habis. Warawa Usama ibn Syarikin qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashabahu haulahu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Katanya Usama ibn Syarik, beliau meriwayatkan hadis, aku ini dulu sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya beliau yang mengelilingi beliau. Apa kondisi sahabatnya? Ka'annama ala ru'usihim at-tayr, kayak di atas kepalanya sahabat-sahabat Rasulullah itu terdapat apa? Burung. Enggak ada yang berani gerak. Ini Rasulullah. Karena ini kalau ada burung di atasnya gerak terbang burungnya. Semuanya gitu. Wa fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam annahu idza takallama atraqa julasahu. Dan kita lihat dalam sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berbicara, siapapun yang ada di majelisnya menjadi tertunduk. Atraqa julasahu, tunduk semuanya. Ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Wa qala Urwa ibn Mas'ud
hina wajadhu Quraisyun amal qadiyya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ra'a min ta'zimi ashabihi lahu ma ra'a wa annahu la yatawadda illa ibtadaru wudu'ahu wa kanu yaqtatiluna alaihi wa la yabsuqu busaqan wa la yatanakhamu nukhamatan illa talaqqawha bi akufihim fadalaku biha wujuhahum wa ajsadahum. Ini subhanallah ya. Urwah bin Mas'ud ketika menghadap kemudian orang Quraisy pada waktu Amul Qadiyah, ketika menghadap kelompok orang Quraisy pada Amul Qadiyah kepada Rasulullah SAW, mereka terheran-heran. Kenapa? Karena begitu hebatnya para sahabat mengagungkan Rasulullah. Apa yang dilihat? Wa annahu la yatawadda illa ibtadaru wudu'ahu. Sahabat-sahabat itu mereka menyaksikan Rasulullah itu kalau berwudu. Loh, ternyata sahabatnya Rasulullah itu kalau berwudu, mau ambil air wudu, mereka rebutan air wudu itu. Apalagi bekasnya. Bekasnya sampai kayak begini. Wa kanu yaqtatiluna alaih. Kayak orang rebutan Hajar Aswad. Mereka merebut air wudunya Rasulullah itu seperti kayak orang mau bunuh-bunuhan aja, mau perang-perangan. Masya Allah, royoan. Memperebutkan apa? Air wudunya Rasulullah. Yang paling canggih lagi, wala yabsuqu busaqan wala yatanakhamu nukhamatan illa talaqauha bi akufihim, dan Rasulullah tidak meludah satupun ludah dan tidak mengeluarkan dahak satupun dahak kecuali mereka akan menampung dengan telapak tangan mereka. Setelah ditampung, fadalaku biha wujuhahum wa ajsadahum, para sahabat ini ludahnya Rasulullah, dahaknya Rasulullah akan diusap-usapkan ke wajah-wajah mereka dan tubuh-tubuh mereka semuanya. Masyaallah. Ini cinta disertai pengagungan. Mahabbah itu cinta. Tapi Rasulullah memang nggak pernah menjual. Maksudnya menjual. Ini ludah saya. Sini tampung. Ya enggak juga. Itu otomatis. Kalau Rasulullah udah mau meludah, sahabat langsung gini. Rasulullah nampak mau mengeluarkan dahak, sahabat langsung gini, rebutan. Cuma bisa dibayangkan ya, kalau kita hidup di depan kita ada Rasulullah dengan fisik wajah yang tampan kayak begitu, gagah kayak begitu, alim kayak begitu, menyenangkan wajahnya, tabassum kayak begitu, keringatnya saja baunya harum. Ketika berkeringat cuaca panas, dari keringatnya mengeluarkan aroma wangi, sampai ada yang nampung keringatnya itu dijadikan parfum. Subhanallah, Rasulullah. Ini keindahan, ini ta'adab. Itu apa? Ta'zim. Jadi bisa bayangkan hidup di zaman itu menyenangkannya. Ada yang bertanya, Rasulullah kok sampai digitukan, itu gimana? Dunia ini kecil, penghormatan, pentakdiman kepada Rasulullah itu kecil. Besok kita akan diperlihatkan bagaimana caranya orang menghormati dan memuliakan, mengagungkan Rasulullah di hari kiamat. Besok kita akan diperlihatkan, kalau kita minta hal-hal kecil di dunia, membawa nama Rasulullah itu kecil semua dunia ini. Besok kita akan menyaksikan bagaimana orang datang kepada Rasulullah meminta hal yang paling besar sepanjang sejarah, yang para nabi semuanya nggak bisa melakukan, yaitu minta syafaatul uzma, minta pertolongan terbesar. Yang lainnya semuanya angkat tangan. Coba baca surat Ar-Rahman, baca dalam surat An-Naba. Kalau ngaji kan kita memang harus meresapi. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-Rahman wa qala shawaba. Besok di hari kiamat tidak ada orang yang berani berbicara. Tidak ada yang berani berbicara. Karena sesuatu yang mencekam, menakutkan, tidak ada. Semuanya nggak berani berbicara, nggak ada. Nabi saja doanya waktu itu, para nabi, Allahumma sallim, sallim, ya Allah, selamatkan, ya Allah, selamatkan. Nggak ada yang berani berbicara. Tapi ada nggak yang berani berbicara? Ada. Siapa? Illa man adzina lahur rahman.
kecuali orang yang dapat izin dari Allah yang Maha Penyayang. Ya. Rasulullah itu berani. La yamlikuna minhu khitaba. Orang nggak berani ngobrol, nggak berani, nggak punya hak untuk menghitapi Allah, nggak ada yang bisa. Mau bilang kepada Allah nggak ada hak. Saya Nabi Adam aja kita minta tolonglah Nabi Adam agar bilang ke Allah. Saya nggak berani. Ada orang minta tolong kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, nggak berani. Pas datang kepada Rasulullah, semuanya orang datang kepada Rasulullah minta tolong, Rasulullah bilang, Analaha, saya memang yang berhak untuk melakukan hal itu. Rasulullah paham kalau dirinya diberikan hak. Maka Rasulullah datang, berangkat, kemudian beliau sujud. Disitulah Rasulullah bermunajat kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah. Sampai munajatnya Rasulullah, kemudian dijawab oleh Allah dengan kalimat, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, cukup sudah sujudmu, angkat kepalamu, mintalah permintaanmu akan diberi, syafaatilah syafaatmu diterima. Baru Rasulullah itu semuanya orang-orang yang tadi minta tolong semuanya, terutama umatnya, diprioritaskan. Ayo semuanya sekarang urusannya. Nabi-nabi silahkan bantu umatnya masing-masing. Silahkan orang soleh bantu kawan-kawannya, majelisnya. Ini bantu. Itu setelah apa? Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermunajat, berbicara dengan Allah. Kelasnya Nabi kita itu bukan kelas apa. Makanya jangan heran kalau dulu waktu hidup, makanya sekalian bisa bayangkan kalau hidup di dekat Nabi, wah nggak tahu sudah mau ngomong apa. Ya. Kok kita hidup sama Rasulullah itu, mesti yang penting Islam. Tapi kalau nggak Islam ya model Abu Jahal itu sudah Abu Lahab. Cuma kadang saya bingung juga kalau kita cerita kayak begini, dikira wulu. Ada orang apa kok sampai seperti itu? Wulu itu katanya berlebih. Astagfirullahaladzim. Padahal ini umatnya Nabi Muhammad loh. Ya, tapi ya begitulah isinya alam semesta. Ada yang kayak begitu ya. Sudah tahu Nabi Muhammad seistimewa itu, semulia itu, tapi kalau Nabi Muhammad diistimewakan, dimuliakan, dia nggak mau. Soalnya saya kan pernah bahas kajian kayak begini, menyampaikan tentang istimewanya Nabi Muhammad waktu khutbah. Tadi nyimak, tapi setelah saya menceritakan kemuliaannya Nabi Muhammad, telinganya ditutup. Saya nampak itu beberapa orang, kan nampak kalau di atas mimbar, telinganya ditutup. Allah, dia tidak mau melihat. Karena mengira dengan menyebut Nabi Muhammad mulia seperti itu, dimuliakan, itu sudah over. Mana pahami namanya at-ta'zim bainal ibadati wal adab. Mengagungkan di antara beribadah dengan adab. Ini bentuk adab. Adabnya seperti itu. Kalau sudah memuliakan, mengagungkan itu, apalagi muncul dari mahabbah, muncul dari rasa cinta. Itu namanya adab. Itu namanya zauq. Zauq sudah. Orang kalau nggak usah Rasulullah, kalau orang cinta kepada apa? Orang tuanya saja. Orang sudah cinta sama orang tuanya. Orang tuanya keluar air liur, diambil air liurnya, diminum sama anaknya. Itu cinta disertai apa? Ta'zim. Cinta saja dengan iba. Orang tua nampak anaknya sakit ini, ingusnya disedot pakai mulutnya. Ingus itu disedot. Kalau orang lain nengok, jijik kali lah. Kamu nggak punya cinta, maka kamu akan berkata menjijikkan. Tapi orang punya cinta akan melakukan hal itu. Apalagi cinta yang didasari apa? Penghormatan, didasari pengagungan. Masya Allah. Kemudian ditambah lagi, wala tasqutu minhu sya'ratan illa tadruha. Ini riwayat ini, bukan ini riwayat hadis. Dan tidaklah satu helai rambut itu terjatuh, kecuali para sahabat itu rebutan ngambil, pilih, dipilih, ini dapat bagian.
Kadang Rasulullah kalau nengok sudah berebut itu sama Rasulullah, di stop, dibagi aja sama Rasulullah. Rasulullah cukur rambut, sama Rasulullah diambil dibagi, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Rebutan rambut. Subhanallah, makanya sekarang peninggalan Nabi ada rambut. Cuma nggak usah di DNA. Nanti di DNA nanti kok rambut yang sana dengan rambut yang sini kok nggak sama. Ini mana yang ori, mana yang cari original pula. Terus pokoknya sudah ada sanad. Ini ada orang bilang ini rambutnya Rasulullah. Saya dapat rambut ini bisa membuktikan sanad dari ini. Cukup sudah. Nanti malah ada rambut dites DNA. Terus ada orang katanya dzurriyyah Nabi diadu, dia cek kok gak cocok DNA-nya sama ini. Ini repot kalau kayak begitu ya. Yang mana yang benar, yang mana yang ini nanti diadu-adu. Nanti ada rambut pula yang ori malah jadi nggak ori ya. Ini zaman sekarang, zamanul fitnah. Ini zaman fitnah ya. Kalau sudah zaman fitnah ini ya, itu tadi. Tapi ingat ya, biasanya fitnah dalam umat ini disebabkan apa? Kibir. Disebabkan apa? Munculnya ego, munculnya kesombongan. Nah, sombong itu kadang karena kebodohan. Sombong itu karena kebodohan itu. Kadang, tapi malah kadang karena ketinggian ilmu. Karena merasa tinggi ilmu, takut kalah, sombong. Tapi muncul sombong bisa karena saking bodohnya. Saking bodohnya itu sampai sombong. Gak ngerti fulan, gak ngerti ini maksudnya, gak ngerti apa maksudnya. Kalau kayak iblis, kan dia memang tahu kalau dirinya kalah, tapi mau mencari celah. Gimana caranya? Jangan sampai salah, saya yang hormat. Berarti karena ketinggian ilmu. Ada yang sombong itu karena saking bodohnya. Saking bodohnya sombong. Nah ini makanya di Al-Quran disebutkan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu tertipu dengan Tuhanmu yang mulia? Kata Sayyidina Umar, yang menipu kita adalah bodohnya kita ini. Kata Abdullah bin Umar. Yang kita ini tertipu dengan kebodohan kita sendiri. Makanya Sayyidina Ali mengatakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Musuh manusia yang paling utama itu apa? Kebodohannya. Kadang kita ini lucu ya. Kemarin komentar A, B, C, C, setelah ada bukti ini nih, tahu-tahu pada bilang, oh ada ya. Kemarin menyesal saya itu. Kemarin udah kadung ngomong ini. Tapi lumayan, dia mau mengakui. Tapi sebenarnya musuhnya manusia itu kebodohannya. Ini enggak. Kemarin udah kadung ngomong A, B, C, D, E, ditunjukkan bukti, jebret, masih saja bantah. Padahal udah tahu posisinya udah terdesak. Masih bantah. Oh sebenarnya itu apalah itu cuman. Tetap cari. Ya itu namanya apa? Sombong, nggak mau mengalah. Padahal bukti sudah jelas. Ini ruwetnya di situ. Tapi kalau anaknya kok bisa begitu ya sudah. An-nasu ajnasu, manusia itu berjenis-jenis. Ada yang modelnya kayak begitu. Wa idza amarahum bi amrin ibtadaru amrah. Ya Allah ya Rabb. Ini yang benar. Kalau Rasulullah menyuruh sesuatu, rebutan untuk menjalankan perintah. Rebutan itu. Biar saya saja Rasulullah, biar saya. Allah, sampai kayak itu. Kalau dia menyuruh sesuatu, mereka rebutan. Makanya para sahabat itu kalau sudah ada perang, wah semangat. Yang enggak semangat itu apa? Orang munafik sama orang yang memang kondisinya lemah. Tapi para sahabat perang, berangkat. Perang Uhud, perang. Apalagi di komando, langsung Rasulullah jalan tanpa Rasulullah berangkat. Nanti ini jadi ini. Subhanallah. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu wa ma yuhidduna ilin nadhar ta'dziman lah. Ini hadis. Dan ketika beliau berbicara, semuanya merendahkan suara mereka di hadapan Rasulullah. Tidak berani, ada yang berani menatap wajah Rasulullah. Falamma raja'a ila Quraisyin qala ya ma'syar Quraisy inni ji'tu Kisra fil mulki wa Kaisar fil mulki
wan najasi fi mulki wa inni wallahi ma ra'aitu malikan fi qaumin qatlu misla Muhammadin fi ashabi. Apa katanya Urwah bin Mas'ud? Wahai orang-orang Quraisy, saya ini sudah berkeliling ke raja-raja, pernah melihat Raja Kisra, pernah melihat Raja Kaisar, pernah melihat Raja Najasyi. Itu di tempat kekuasaannya langsung, disinggah di kerajaannya langsung. Bagaimana perlakuannya masyarakat, bagaimana perlakuannya rakyatnya. Katanya, nggak pernah saya melihat raja-raja sebagaimana Muhammad diperlakukan oleh sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Rasulullah nggak ada ya. Ada nggak presiden orang kemudian memperlakukan presiden seperti tadi? Nggak ada. Palingnya yang di sekitar presiden, lumayan lah ya, masih ada penghormatan. Ada presiden datang, mejanya, kursinya di ini kan, ininya presiden. Tapi presiden mau meludah, langsung ada yang mau nampung tangannya diusap-usap, nggak ada. Tapi kalau menyiapkan tempat mungkin ada lah mungkin ya. Ada presiden, kemudian ada yang menyiapkan tempat, ada yang mengambilkan tisunya, ada yang mengambilkan ininya, mungkin. Tapi kalau sampai ludah kemudian ditampung, rambut jadi rebutan, air wudhu jadi rebutan, saya yakin nggak ada itu kecuali Rasulullah. Memang Rasulullah beda. Dia mau suruh. Ada yang tanya ada? Ini jenengan biar paham ya. Jadi segitu hebatnya namanya adab itu. Sampai muncul pengagungan-pengagungan. Tapi harus dilihat bahwasannya itu bukan menyembah, bukan beribadah kepada Rasulullah. Tetapi adab yang insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyid Muhammad tuh cuman bilang begini, man razaqallahu ilmal azwaq kafahullahu bil ilmil awraq. Orang itu kalau sudah dikasih ilmu dzauq, ilmu adab, ilmu etika yang tinggi, itu biasanya nggak perlu banyak-banyak ilmu tulisan-tulisan itu. Nggak perlu banyak-banyak ngaji kitab ini, hadis ini, fikih ini, taklimul muta'allim ini nggak perlu. Kenapa? Dalam hatinya sudah punya ilmu adab. Nggak tahu kalau ada orang dia, apalagi ulama, dia mau muliakan. Sebenarnya kan ulama, ada tamu biasa-biasa saja dia hormat. Ada orang lebih tua dia akan hormat, otomatis. Tapi udah kalau nggak punya ilmu adab itu, mau baca kitab jungkir balik, kitab dibaca dibolak-balik. Tapi tetap saja belum paham bagaimana cara memuliakan orang yang lebih tua. Nggak bisa paham. Kenapa itu? Kurangnya ilmu adab dan matinya, nggak punya ilmu adab, nggak punya ilmu dzauq. Ya. Nggak punya dzauq ya. Sampai kayak begitu kalau nggak punya dzauq. Anak kecil-kecil tengok yang punya adab itu. Ada anak kecil-kecil punya adab. Otomatis ketemu orang tua, wah, salim cium tangan. Tapi yang belum ngerti, ya tapi kan maklum namanya anak kecil. Tapi ada nggak pernah baca kitab, nggak pernah baca ilmu, nggak pernah baca apa, tapi sudah muncul. Ini orang yang lebih tua harus saya. Harus kalau lewat itu di depannya orang tua nggak berani, karena bentuk penghargaan. Seperti itu sudah. Itu adab, bukan menyembah. Kalau tidak ya sudah. Rasulullah itu sampai melarang. Kadang orang nggak punya adab kan gitu. Awas kalau sholat Jumat, hati-hati jangan takhutir riqab. Sholat Jumat jamaah rame, padat atau ingin di depan. Hati-hati jangan sampai melangkahi pundak. Meskipun kamu kepingin di depan dulu ada tempat kosong bagus, tapi jemaah udah padat, kamu jangan langkah-langkah pundak itu. Gak sopan itu namanya. Gak punya apa? Adab. Tapi ternyata ada ini banyak nih orang lewat depannya orang. Padahal ini mau Jumatan loh, mau ingin mendapat fadilah yang besar di depan. Tapi jangan main kayak gitu. Lompat-lompat pundak. Izin kenapa? Apa izin? Lewat. Nanti kalau yang nggak mengizinkan kena ayat itu, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu. Kalau kalian diminta untuk berlapang-lapang, berlapang-lapanglah. Maka yang memberi kelapangan itu Allah akan lapangkan hatinya. Itu. Ya, kena ayat-ayat itu yang nggak mau. Tapi kalau yang nggak mau adab ya main lompat aja. Selat. Kadang Allah. Makanya pede kali sholat jamaah di depan.
Tapi orang masih rame, padat di belakang, main aja lewat serat. Kurang baik lagi cara jalannya. Apa salahnya? Ada orang duduk-duduk, kita lagi jalan berdiri, gunakanlah akhlak dan etika untuk lewat. Lewat, izin, Pak, numpang, izin. Ada hajat di luar, izin. Apa salahnya? Justru itulah yang lebih mulia, kemuliaan. Kadang kita kalau memang berposisi soft di depan, bukan karena ada orang sholat saja. Dalilnya hanya ada orang sholat. Kalau di belakangnya ada orang sholat, nggak berani lewat. Kenapa? Nggak berani melewati depannya orang sholat. Itu kan dari adab juga. Adabnya orang yang sedang bermunajat dengan Allah, jangan kamu ganggu-ganggu. Apalagi melewati depannya. Sudah, ada orang lagi bermunajat dengan Allah, diam kita ngalah, memang kita lagi gak munajat. Tapi urgent ini Pak, mau urgent kayak apapun kecuali hajat uluhiyah, gak bisa terkontrol, kayak pingin buang air, kayak pingin apa, gak tahan. Akhirnya terpaksa harus melewati orang daripada buang air di situ gimana? Ya sudah lewat. Ya, kalau memang kayak begitu ya harus lewat, tapi ya tetap sebisa mungkin cari celah, nggak bisa. Orang Indonesia yang sudah biasa, orang Indonesia itu, Madinah itu loh, di Madinah, habis sholat mau lewat, nggak berani gara-gara orang sholat. Ada orang sholat masih lewat, cari lewat belakang. Kena yang umum itu, ada orang sholat lewat, biasa aja orang ini main lewat depan orang sholat. Tapi syekh-syekh yang fanatik itu dengan memang betul-betul mengamalkan hadis itu. Ada orang mau lewat, saya tengok stop sama dia. Masih lewat lagi begini sama dia. Tapi capek dia. Orang sebanyak itu ngantri. Yang ini lewat tadi udah mundur ke belakang, satunya mau lewat gitu lagi. Dia gini lagi. Kalau sebenarnya itu masalah zauk. Masalah apa? Jangan ganggu orang yang sedang sholat. Jangan ganggu orang yang sedang baca Quran. Ada orang duduk, Masya Allah, bilanglah permisi. Apa salahnya? Itu adalah bagian daripada adab. Paham ya? Insya Allah sudah suruh ya. Insya Allah beberapa teman yang lain. Atau ada yang nanya atau pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Ya. Kadang kita pun kurang ngerasa juga kira-kira tanda-tandanya apa nih. Iya, berbeda. Ikhlas sama sombong itu sama-sama urusan hati. Kalau ikhlas mungkin kita paham ikhlas. Kalau sombong itu seperti apa? Sombong itu kalau Rasulullah ketika sombong. Ada sahabat yang bilang, Rasulullah, inna fulanan saubuhu hasan wa na'luhu hasan wa jamal. Rasulullah ada seorang pakaiannya itu senangannya pakai baju yang bagus-bagus, sandalnya yang bagus-bagus. Maksudnya dia mau bilang ada orang sombong Rasulullah. Suka pakai baju yang bagus-bagus, sandal, keren-keren. Rasulullah mau menghilangkan persepsi seperti itu. Kata Rasulullah, namanya al-kibr batarul haq wa wamtun nas. Sombong itu bukan masalah pakaian keren-keren gitu, bukan. Tapi kata Rasulullah, sombong itu ada kebenaran dari orang lain, dia menolaknya, kemudian dia ada rasa meremehkan orang lain. Itu sombong. Kadang kita kan diuji memang karena sekolah, karena pendidikan. Misalnya nih musyawarah ya, masyarakat, ada musyawarah RT, terus sedang membahas apa, tahu-tahu ada orang yang mungkin nggak sekolah atau sekolahnya rendah, atau dia berpendapat, Pak maaf ya Pak, gimana Pak kalau begini aja menurut saya itu lebih bagus, mungkin menurut saya itu. Yang sini dari tadi sudah kadung memaparkan pendapat, tapi dalam hatinya sebenarnya menganggap, oh ini brilian ini. Cuma kadang dia ego itu apa muncul. Entahlah ini Pak lebih cocok karena ini dia bisa memaparkan ini. Padahal sebenarnya tahu pendapatnya orang lain itu lebih unggul. Gak mau mengambilnya. Menolak dia adanya kebenaran karena menganggap orang lain itu pendidikannya lebih rendah. Sombong sebenarnya orang itu sudah. Urusan hati. Ini kan urusan hati. Sombong itu. Apalagi sampai komentar.
Kamu ini siapa? Sudah meremehkan orangnya. Kamu siapa? Ya bilang saya manusia, ciptaan Allah juga sama seperti kamu. Kalau sampai ada komentar, kamu ini siapa? Oh, udah sombong loh kayak gitu. Makanya hati-hati, jangan apa? Nah, masalah kibir itu di sini. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. Enggak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji saja dari sifat sombong. Kenapa Allah itu paling jengkel kalau ada orang sombong? Kayak dia mau mengambil haknya Allah. Yang berhak bilang Allahu Akbar. Allah yang maha mengalahkan siapapun. Yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang lebih agung Allah. Ada orang mau merasa lebih besar dari orang lain. Maka Allah gak terima. Makanya oh iya, kalau ada orang yang sombong di atas orang sombong. Tapi dia kan menyombongkan. Ada orang membanggakan saya Pak, itu udah dari dulu di Batam itu. Saya sudah ngerti detail masalah ini dia. Di sini diam aja terus ngomong menunjukkan kapasitas dirinya. Lama-lama dia ngomong juga. Saya lebih lama dari Bapak dalam bidang itu. Tapi itu kan bukan itu sombong. Tapi biar memahamkan orang lain, sok-sokan terus itu kayak sok-sok terus. Maka ini tidak bisa disebut sombong. Ini mau memperjelas kebenaran dengan cara menunjukkan siapa dirinya, bukan untuk kesombongan. Saya dalam itu memang bidangnya dari dulu saya itu Bapak sok-sok tahu aja. Nah, itu bukan sombong. Kadang orang ini nggak ngerti tapi kayak yayaan gitu. Mau sudah berbicara masalah apa bandara. Padahal dia bandara cuma 5 kali, pernah bantu orang mungkin 5 kali juga. Tapi sudah kayak 2 tahun 3 tahun itu ngurusin bandara. Yang sini dia ngomong diam aja terus. Pak, jangan berani kayak begitu akhirnya ya, yang nggak terima. Kenapa? Saya kerjaannya di bandara itu sudah 3 tahun. Nangani masalah itu hal rumit, sulit sekali untuk bisa melakukan hal itu. Oh bisa itu saya, ini 5 kali kok, ini sudah 3 tahun. Itu kadang orang memunculkan kapasitas dirinya itu belum tentu sombong, tapi menyombongkan diri di hadapan orang yang sombong itu justru kata Rasulullah sedekah. Itu sedekah itu. Biar orang lain nggak sombong. Itu sedekah. Insyaallah baik ya. Tapi memang sombong itu urusan hati ya. Makanya di forum-forum kalau ada orang kok ya skala cerita ini panjang. Memang karena masalah sombong ini dulu Rasulullah waktu ngaji itu apa? Tahu-tahu ada orang melirik, apalah orang ini kok masih ikut ngaji-ngaji ya. Saya pas masuk masjid, Rasulullah bilang, kok saya melihat di wajahmu ada ciri khasnya setan? Kamu sombong ya? Iya Rasulullah. Tadi saya masuk ke sini, nengok orang itu, apalah orang ini masih ngaji aja terus. Dari dulu gak pinter-pinter ya. Merasa kayak itu. Sombong. Padahal orang ini mau ke masjid untuk sholat. Tapi Rasulullah bilang, kok saya melihat di wajahmu ada ciri khasnya setan. Ciri khasnya setan apa? Yaitu sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, itu sombong itu. Ya memang berat ya. Kadang nengok orang berat memang ya. Masalah sombong ini. Insyaallah pada pertemuan yang lain nanti kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.